Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Abi Werner. Oke, kawan-kawan Abi Werner dimanapun kalian berada, di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang bagaimana dan apabila orang itu terkena santet ya. Apabila orang itu terkena santet, ya, banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang atau apa ya namanya itu ahli spiritual ya, praktisi-praktisi spiritual yang ingin menyembuhkan ya dengan berbagai cara ya. Contohnya dengan ruqyah ya, terus dengan pengobatan ya mungkin dimandiin atau contohnya keluar paku atau beling dan sebagainya ya. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa sembuh dengan cara-cara seperti itu? Jawabannya adalah tidak ya. Saya bisa berkata demikian karena saya mengobati santet ini sudah berjalan lebih dari 18 tahun ya. Jadi saya mengatakan ketiga itu tidak benar ya, tidak benar dan menurut saya tidak cocok untuk mengobati santet karena penyakit santet itu tidak mudah ya, tidak mudah untuk diobati ya. Saya rasa itu ya. Bagaimana cara mengobati santet yang benar? Dari pengalaman saya selama 18 tahun saya mengobati orang disantet ya, itu ada berbagai cara ya. Yang pertama tentunya orang yang ingin menyembuhkan penyakit santet itu, yang pertama dia harus lebih sakti dari dukun tersebut ya. Dia harus lebih hebat, dia ilmunya ya harus lebih tinggi ya. Itu salah satunya ya. Yang kedua ya, sebelum diobatin di badan, kita juga harus mengecek rumah dari orang yang terkena santet ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau santet diobatin hanya di badan aja itu, demi Allah, demi Rasulullah ya, saya berani berkata demikian, bersumpah demikian ya, tidak akan pernah sembuh ya, tidak akan pernah sembuh ya. Demi Allah ya. Kenapa saya bilang demikian ya? Karena memang kenyataannya selama 18 tahun saya mengobati orang yang terkena santet itu tidak akan pernah sembuh kalau diobatin di badan. Mau 1000 kali pun ya orang itu, kemanapun orang itu, ke tempat orang yang bisa dibilang wow ini nih rame sekali ya yang berobat, wow ini nih ke ini dan sebagainya ya. Oke, hari itu aja dia akan sembuh ya. Di tempat itu dia akan sembuh. Tetapi apabila dia pulang dan sampai ke rumahnya, saya berani jamin ya, dia akan sakit lagi ya. Saya yakin dia akan sakit lagi ya. Mungkin ya penonton dari Abi Werner ini pernah ada pengalaman dari keluarganya ya, dari sahabat ya, dari para tetangga yang mungkin pernah berobat kemana-mana ya. Oke, di hari itu sembuh, tapi setelah pulang sakit lagi. Kenapa? Ya saya bilang ya, santet itu nggak bisa diobatin di badannya aja ya. Yang pertama, cara mengobati orang disantet itu ya, itu kita harus menelusuri setiap rumahnya. Contoh ya, yang pertama itu yang lebih utama, kita cabut itu di setiap sudut ya, setiap sudut rumah ya. Yang terutama itu di kamar ya, paling utama itu di kamar, di tempat orang yang di tempat orang yang sakit ya.
di kamar, setiap sudut pojok itu ya, setiap pojok ya, terus tengahnya itu kita cabut ya. Setelah itu apa? Ruang tamu ya, setiap sudut juga itu harus kita cabut. Terus juga di dapur sampai di kamar mandi, bahkan di kolom kamar mandi pun juga ada. Bahkan pas pintu masuk kamar mandi ada, terus di luar pas pintu masuk ya, orang itu melangkah itu pun ada tertanam. Jadi di situ juga harus dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkannya? Cara menghancurkannya yaitu menghancurkan ilmu gaibnya, setannya, aura negatifnya itu. Apakah berupa nanti pocong, berupa bungkusan ini dan sebagainya. Mungkin sebagian orang ada yang bisa ya, ada yang bisa mengambil berupa bungkusan, berupa misalkan apalah dan sebagainya ya. Tetapi mereka itu tidak bisa menghancurkan yang gaibnya. Padahal ibarat kata itu handphone ya, handphone itu dimasuki jin atau keris itu dimasuki jin ya. Terus orang itu bisa ngambil kerisnya. Nah, yang jadi permasalahan adalah yang membuat seseorang itu bisa sakit, terkena santet itu adalah sesosok jin yang berada di keris itu. Nah, kebanyakan mereka itu tidak bisa menghancurkan jin yang ada di dalam keris itu. Jadi endingnya apa? Mereka menyuruhnya bakarlah dan sebagainya ya. Tapi endingnya orang itu nggak sembuh, orang yang sakit itu, karena tujuan kita berobat itu kan ingin menyembuhkan seseorang ya, saudara, istilahnya teman atau kerabat ya yang sakit itu. Jadi kita nggak perlulah menunjukkan hal-hal yang seperti itu, ditunjukkan hal-hal yang seperti itu yang supaya kita percaya ya, padahal itu tidak benar. Yang benar adalah kita mengambil sesosok jin atau energi negatif yang ada di keris itu. Nah, jadi saya pikir nggak perlu kita sampai mengeluarkan yang begitu, tapi kita harus mengambil sesosok jin yang ada di keris itu. Ya. Itu pun kita harus lebih tinggi ilmunya dari dari dukun tersebut ya. Belum lagi dukun tersebut itu ya menyerang ya dari sana, mengirim dengan jin-jinnya, bala bantuan dan sebagainya. Nah, kita pun juga sama, harus punya sesuatu dari situ, yaitu harus punya penjagaan. Itu makanya saya bilang kita itu harus lebih sakti atau lebih unggul dari dari dukun tersebut. Saya rasa itu ya. Jadi apabila ada yang mengatakan kalau disantet coba diruqyah ya, coba berobat ke sini, berobat ke sana ya, saya berani jamin demi Allah, demi Rasul tidak akan pernah sembuh. Karena santet itu tidak mudah untuk disembuhkan ya. Kecuali dibersihkan dulu rumahnya ya, dicabut energi-energi negatifnya di setiap sudut ya, baik di kamar, di ruang tamu ya, di dapur, di kamar mandi ya, di depan ya, semuanya dicabut. Insya Allah ya, yang di badan juga dicabut nanti, itu enak itu, jadi bisa dicabut seperti itu teman-teman Abi Werner ya, dimanapun Anda berada. Jadi saya ingin menjelaskan supaya kalian ini tidak salah paham ya, bahwa dengan diruqyah atau diobatin keluar ya, orang itu bisa sembuh ya. Dengan catatan itu penyakit santet ya. Saya rasa tidak mudah ya, dan tidak mungkin orang tersebut bisa sembuh. Saya rasa cukup ya penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk rekan-rekan Abi Werner dimanapun Anda berada. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.